Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adik semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sesi podcast kali ini kita akan kembali membahas yang berkaitan dengan obat dan makanan. Saya Tepuk Heri, komisioner pada Komisi Penyiaran Indonesia Aceh. Dalam hal ini di tengah kita sudah hadir satu narasumber yang sangat pakar di bidangnya, Ibu Maunizar Esfam APT. Beliau sebagai penyidik PNS di Bepom Aceh. Nah, bersama Bu Maunizar, insya Allah pada kesempatan yang baik ini, kita akan berbicara tentang tema yang sangat menantang. Tema yang dimana kita selaku para netizen ini seringkali menjumpai persoalan ini. Yaitu temanya, waspadai penjualan obat dan makanan secara online. Jadi intinya, kita perlu kritis ya ketika lihat ada obat dan makanan yang dijual secara online itu, kita jangan langsung terpengaruh. Harus waspada dulu. Nah, jadi gimana sih sebenarnya, kenapa sih sebenarnya kita perlu waspada? Insya Allah akan dibedah oleh Ibu Maunizar tadi ya, dalam format diskusi. Gimana Bu, kabarnya, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Ibu sudah lama di Bepom? Sudah Pak, Sudah sejak 2009. Dari 2009 Ibu Maunizar sudah di Bepom. Luar biasa sekali, alhamdulillah untuk pengalaman beliau, dan beliau juga berlatar belakang farmasi yang sehingga sudah pasti sangat lengket dengan persoalan ini, tema yang kita diskusikan pada siang ini. Jadi Bu, ini langsung aja ke pertanyaan-pertanyaan Ibu ya. Iya, boleh Pak. Baik, yang pertama Ibu, kalau menurut Ibu lihat selama ini tren penjualan obat dan makanan secara online ini gimana sih trennya ini? Iya, sekarang dengan perubahan pola gaya hidup masyarakat saat ini, jadi sebenarnya tidak hanya makanan Pak, dari pakaian, produk-produk elektronik, semua sudah jual online, termasuk produk obat dan makanan. Jadi masyarakat sekarang lebih suka kepada online shop daripada datang ke toko beli kosmetik ke pasar. Mereka lebih suka duduk di rumah, pesan, barang datang. Begitu juga dengan si penjualnya. Penjual juga di rumah, dia posting barang dan dia jual. Jadi trennya sekarang adalah produk kosmetik itu sangat mendominasi penjualan online. Iya, sangat. Bukan makanan ya? Iya, kosmetik yang sangat mendominasi penjualan online saat ini. Dan kosmetik ilegal yang lebih terdepan dibandingkan yang legalnya. Gitu ya? Jadi yang ilegal banyak daripada yang Iya, di online, ya. Ini faktanya gitu ya? Iya. Jadi trennya seperti itu. Iya. Udah jadi gaya hidup orang tua. Iya. Jual di rumah. Iya. Kalau beli di rumah dengan timbul aja. Iya. Jadi ketika dia melakukan penjualan di rumah, selain dia lebih praktis dalam penjualan, dia juga lebih gampang menghindari petugas, Pak. Makanya tadi banyak. Iya. Karena mereka biasanya luput dari pengawasan rutin kita, karena kan posisinya di rumah, iya, tidak di toko yang ada izin usahanya. Biasanya ibu-ibu rumah tangga pun ikut turun terlibat dalam penjualan online. Makanya penjualan online makanan dan obat-obat ini perlu. Oh iya, tentu. Oke. Jadi Bu, kalau demikian gimana sih cara bagi masyarakat agar mereka bisa mengetahui produk-produk yang dijual secara online ini, baik makanan atau baik obat maupun makanan yang diperjualbelikan secara online ini, bagaimana cara dapat diketahui bahwa itu aman untuk dikonsumsi? Iya. Jadi ketika masyarakat harusnya sangat teliti ketika sebelum memesan sebuah produk itu, dia harus cek dulu apakah produk tersebut sudah ada BPOM-nya apa belum. Dari segi nama bisa kita cek. Kalaupun secara online tidak nampak nomornya, merek bisa dicek menggunakan BPOM Mobile. Dan mungkin ini sudah selalu disosialisasikan oleh kita BPOM Aceh untuk ngecek ada tidaknya izin sebuah produk. Dengan ada izin, maka produk tersebut pasti sudah kita jamin keamanannya. Seperti itu. Jadi itu ya, masyarakatnya semuanya. Yang paling penting lihat kalau ada produk yang dijual secara online, ada nggak izin BPOM? Iya, benar. Dan ada nggak kira-kira produk obat maupun makanan yang menggunakan logo BPOM yang pada itu nggak ada? Ada. Jadi tantangan juga. Iya, ada. Makanya ketika kita melihat sebuah produk,
Bisa saja itu juga menggunakan BPOM fiktif namanya. Jadi bisa nomor produk lain dipalsukan ataupun dia membuat sendiri nomornya. Itulah mengapa masyarakat perlu melakukan pengecekan ulang melalui BPOM mobile yang bisa kita pasang di HP kita masing-masing. Jadi dapat kita cek apakah benar produk dengan nomor yang dipromosikan itu adalah produk yang memang sudah terdaftar atau mungkin malah produk lain yang disamarkan menjadi produk dia. Apakah sama tidak namanya dengan yang izinnya terdaftar? Jadi macam cara. Jadi masyarakat kita semakin pintar dan kreatif dalam hal penjahat pun semakin kreatif untuk memasarkan produknya. Masyarakat ini yang harus diberikan kesadaran, Iya, penyadaran sosialisasi yang intensif ya. iya benar. Bahwa kalau mereka mau beli secara online, yang pertama harus pastikan dulu ada izin BPOM. Iya, Itu biasanya di izin BPOM itu di apa namanya, di covernya itu. iya di labelnya Di Pak. labelnya, Iya, ya. iya. Berarti kalau nggak ada BPOM itu tinggalkan. Tinggalkan. Kemudian yang kedua, cek kalau masih diragukan bisa dicek, kan cara ceknya. Kita bisa pakai BPOM mobile namanya Pak. Ya. Di situ kita bisa entry, bisa pilih nomornya. Jika kita menemukan nomor, pakai nomor. Jika misalnya mungkin online tidak nampak, tidak terlihat nomor, nama juga bisa berdasarkan nama dari mereknya. Nama mereknya. Apa gitu. Misalnya sebuah merek X, kita klik di dalam BPOM mobile tersebut, dia akan muncul jika dia memang ada. Tapi jika tidak ada, tidak ditemukan. Jadi Tuh, menarik. iya, iya. Harus tambah aplikasi BPOM mobile. Iya, ya. Di handphone masing-masing bisa dipasangkan. Di kesehatan, silakan nanti diinstal aplikasi BPOM mobile bagi teman-teman, bagi masyarakat semuanya yang hobi belanja online. Iya, iya. Khususnya belanja obat dan makanan. Peran berikutnya ya Bu Manizar, bagaimana sih peran BPOM dalam melakukan pengawasan peredaran obat dan makanan secara ilegal secara online? Iya. Jadi BPOM Aceh dalam hal ini apa yang dilakukan untuk mengawasi peredaran obat dan makanan yang bergerak secara online ini? Apa sih yang dilakukan? Iya. Jadi BPOM ini melakukan pengawasan di semua lini. Mungkin yang sudah sering menjumpai petugas BPOM di lapangan, itu kan sarana-sarana offline, ada tokonya. Kemudian secara online pun kita juga melakukan pengawasan. Jadi yang pertama adalah kita lakukan pengawasan patroli siber. Kita pantau semua akun-akun yang penjualannya itu memasuki wilayah Aceh. Jadi Badan POM RI ini yang tersebar di seluruh provinsi sudah memiliki area-area pengawasan masing-masing. Jadi kita penyidik BPOM Aceh melakukan patroli siber terhadap akun-akun yang penjualannya di Aceh. Penjualnya di Aceh. Dia bisa menjual kemana saja, tapi si pemilik akunnya berdomisili di Aceh. Kemudian dari hasil patroli siber itu kita akan melakukan pemetaan. Pemetaan apakah benar, apakah itu hanya akun palsu atau memang benar yang melakukan penjualan tersebut. Jika kita masih dapat dibina, kita bina dulu. Kita datangi, kita bina dulu. Dan jika memang hanya akun-akun kecil, yang kecil-kecilan, itu juga kita lakukan tidak lanjut dengan rekomendasi take down. Jadi walaupun kecil tetap nggak boleh jualan. Karena kecil-kecil tetapi jalan terus, produk tersebut juga akan sampai ke masyarakat ketika kita biarkan. Jadi pada intinya gimana? Tidak ada pembiaran terhadap akun-akun tersebut. Pada intinya gimana caranya agar obat atau makanan yang mereka jual ini sesuai mendapatkan izin dari BPOM gitu ya, sehingga menghasilkan kesehatan. Iya, jadi pada umumnya yang mereka jual itu memang produk ilegal. Oh gitu. Iya, produk ilegal, produk yang memang tidak ada izin. Jadi selain tidak izin, dia juga mengandung bahan berbahaya ataupun bahan kimia obat yang memang tidak bagus untuk kesehatan. Bisa nggak disebutkan contohnya? Bisa, misalnya kalau produk kosmetik. Produk kosmetik itu sekarang banyak sekali yang digunakan untuk wajah. Mungkin ibu-ibu pernah dengar temulawak krim atau kolagen krim. Nah, itu adalah kalau ada yang produknya tidak ada izinnya. Jadi itu ketika kita uji, itu positif mengandung merkuri. Merkuri itu berbahaya bagi kesehatan dan itu marak beredar secara online juga gampang diperoleh. Cepat apa bahayanya dulu? Bahayanya dia zat merkuri itu adalah sebuah logam berat, di mana dia ketika masuk ke tubuh bisa merusak. Mungkin yang gampang terlihat ya, mungkin ibu-ibu yang memakai kosmetik yang mengandung merkuri ini, mungkin awalnya wajah tampak putih,
mengkilap, kemudian nanti akan timbul flek hitam, kemerahan. Jadi mungkin nanti Bapak kalau pulang dari sini bertemu dengan wajah-wajah wanita atau ibu-ibu yang sudah mulai muncul flek di kiri di pipinya, itu kemungkinan besar sudah pernah terpapar merkuri. Dan itu sifatnya sangat susah dihilangkan. Seperti itu. Orang-orang perusahaan obat-obatan ini menggunakan merkuri kayak. Jadi ini produsennya ilegal. Jadi mereka karena sebuah produk ilegal yang pasti produsennya tidak jelas, kandungannya tidak jelas, pembuatnya tidak jelas, sarana produksi juga tidak jelas, sehingga mereka tidak bertanggung jawab. Siapa yang akan bertanggung jawab hasilnya bagaimana tidak ada. Oleh karena itu, makanya masyarakat selalu kita himbau agar memilih produk yang sudah jelas produsennya, karena mereka sudah pasti memiliki tanggung jawab yang besar untuk menghasilkan produk yang bagus. Namanya saja orang tidak jelas, pasti produknya Tidak jelas, gitu ya. Hancur. Luar biasa sekali Iya. penjelasannya. Kalau terkait dengan tindakan hukum, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana usaha online ini apa nih? Iya. Bisa dia sudah jual yang tidak ada izin BPOM, apalagi memang faktanya misalnya ada jabatan yang mengandung merkuri. Iya. Ini penegakan hukum bagi mereka ini apa? Iya. Jadi mereka mendapatkan perlakuan yang sama dengan yang mereka jual secara di toko dengan online shop, itu sama perlakuannya. Jadi ketika kita sudah dapat akunnya, sudah dapat orangnya, sudah tahu rumahnya, dan memang dengan sengaja dia sudah mengetahui bahwa yang dia jual itu berbahaya, artinya dia hanya memikirkan keuntungan, tidak peduli dengan efek yang dia sebabkan, maka dia dapat dikenakan sanksi pidana. Jadi kita BPOM sudah sering melakukan penyidikan terhadap online shop ini. Ada dipidanakan. Jadi penjualan melalui TikTok ataupun Instagram. Ada yang sampai dipidanakan? Iya, dipidanakan. Jadi kita tangkap dan memang produknya kita temukan, artinya di rumahnya ataupun di tempat tinggalnya memang ada produk-produk tersebut, kita amankan dan kita tindak lanjut dengan penyidikan. Berarti nanti ditangkap sama kepolisian, ya? Iya, kita selalu turun, kita bersama dengan kepolisian. Penyidik BPOM selalu turun bersama kepolisian. Sering koordinasi ya? Iya, sering. Kalau misalnya orang yang jual tidak legal ini, ilegal ini, dia jual makanan tapi ternyata hasil ujinya tidak berbahaya, itu gimana tindakannya? Dia begini Pak, jadi ilegal itu salah satu tanpa izin edar itu sudah ilegal. Dan itu juga ada sanksi hukumnya. Dan ada juga setelah dia tanpa izin edar juga mengandung bahan berbahaya. Jadi dua-duanya tetap tidak boleh Pak, karena dia bukan produsen. Kalau produsen ketika dia tidak ada izin edar dan dia mungkin tanpa dengan ketidaktahuannya dia menjual, itu kita arahkan ke pembinaan untuk di pengurusan izin. Ketika dia itu produsen, kita arahkan dia ke sertifikasi izin. Tapi kondisinya ketika dia bukan produsen, dia hanya dia distributor. Dia menjual produk orang lain. Itu jatuhnya juga sanksi pidana Pak. Sanksi pidana juga. Berarti hati-hati ya. Iya. Karena ini efeknya bagi masyarakat kita. Ya? Iya. Jadi jangan dianggap sebagai sebuah tekanan nih dari BPOM. Iya. Kita memahami bahwa apa yang dilakukan oleh BPOM ini untuk melindungi masyarakat kita secara menyeluruh. Iya. Kami sudah melakukan pengamatan di seluruh Kabupaten Aceh ini. Jadi mungkin jika dibiarkan peredaran kosmetik merkuri ini bertahun-tahun kemudian, mungkin kita akan menemukan wajah-wajah anak-anak remaja kita ataupun ibu-ibu. Mungkin 5 tahun lagi akan nampak efek dari merkuri di wajahnya. Dan itu susah untuk diobati lagi. Jadi jangan kita merasa aturan sudah dibuat ini pembebanan terhadap kita. Iya, benar. Tapi justru ini membuat kehidupan kita lebih enak. Nah, lebih sehat. Terus Ibu peran terakhir nih ya. Iya. Kalau ada masyarakat misalnya yang dia menemukan ada kejanggalan-kejanggalan ya di penjualan online ini, kira-kira bisa nggak mereka melapor? Iya, bisa. Malah kita menyediakan saluran pelaporan bit.ly /spasi Aceh ini kita peruntukkan bagi masyarakat yang menemukan akun-akun penjualan obat atau makanan ilegal untuk melapor langsung melalui akun ini, dan identitas si pelapor dirahasiakan. Jadi ini langsung masuknya ke kami yang penyidik. Jadi langsung jalur
bypassnya lah, langsung ke penyidiknya. Iya, pihak terkait. iya langsung. Jadi Jadi, alamatnya bit.ly garis miring spasi Aceh. iya, Nah, itu kalau ada masyarakat semua yang mendapatkan ada penjualan obat maupun makanan yang ilegal secara online. secara online bisa melapor. Saya ulang sekali lagi, bit.ly garis miring spasi Aceh. Iya. Silakan memanfaatkan kanal ini sebagai bentuk tanggung jawab kita untuk berperan serta berkontribusi dalam menjaga kesehatan masyarakat kita semuanya. Mungkin hari ini kita tidak terlalu peduli, tapi bagaimana kalau kejadiannya sudah menimpa keluarga kita, Iya. istri kita udah kena merkuri, kita naudzubillahi, itu apa yang akan kita lakukan? Oleh sebab itu, kita sebagai masyarakat Aceh semua kita harus berkontribusi dan berperan serta dalam menjaga kesehatan masyarakat kita dari obat-obat dan makanan yang tidak memiliki izin usaha dari Izin edar. dari BPOM Aceh, karena memang kalau tidak ada izin itu berarti tidak lulus uji kesehatannya. Iya, uji keamanannya. Ada lagi yang mau disampaikan terakhirnya? Ya, saya berharap terutama kepada masyarakat bahwa kita harus cerdas untuk memilih sebuah produk dan tidak tergiur dengan iming-iming iklan yang untuk mendapatkan efek yang cepat, kulit putih yang cepat, tubuh yang cepat langsing, cepat putih, tetap dengan harga murah. Iya, dengan harga murah, efek yang cepat, tapi itu berdampak kepada kesehatan kita. Jadi mari kita sama-sama menjaga diri kita dari produk-produk yang berbahaya. Luar biasa sekali penjelasan. Mari kita istiqomah, mari kita berjuang menjaga kesehatan masyarakat kita dengan cara mengikuti semua aturan-aturan dalam peredaran obat dan makanan yang diberitakan oleh BPOM Aceh bagi para pelaku usaha obat dan juga makanan. Dan kita sebagai masyarakat Aceh, mari berperan serta dalam melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan yang dijual secara online agar masyarakat kita senantiasa terjaga kesehatan. Demikian, terima kasih banyak Ibu ya. Sama-sama Pak. Mudah-mudahan sehat selalu kita semuanya. Amin. Kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lihat